Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kami sekalian, kelas 12 SMK Swasta Teruna yang sedang melaksanakan prakrin. Apakah sehat anak-anak kami sekalian? Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat. Baiklah, anak-anak kami sekalian, melanjutkan pembelajaran daring kita. Pada pertemuan yang keempat kemarin, kita sudah membahas masalah karya sastra, khususnya karya sastra yang berbentuk prosa, yaitu berbentuk novel. Anak-anak kami sekalian, di sini Ibu sampaikan bahwa novel itu termasuk karya fiktif, maksudnya karya fiksi. Penggunaan bahasa di dalam karya fiksi tentu saja anak-anak kami sekalian berbeda dengan penggunaan bahasa pada karangan non-fiksi atau karya ilmiah. Maka anak-anak kami sekalian, di dalam menulis karya sastra, baik dia novel, cerpen, atau roman, bahasa yang digunakan anak-anak kami sekalian itu menggunakan bahasa yang tidak resmi atau boleh menggunakan bahasa pasaran. Jadi dengan kata lain, tidak dituntut menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang resmi. Sehingga di dalam penulisan karya sastra ini sering kita menemukan gaya bahasa. Gaya bahasa, menggunakan ungkapan, menggunakan peribahasa. Jadi anak-anak kami sekalian, pada pertemuan ini yang mau kita bahas atau yang mau Ibu sampaikan materinya mengenai gaya bahasa. Sehingga nanti dalam novel barangkali bisa kita lihat penggunaan gaya bahasa ini. Anak-anak kami sekalian, gaya bahasa disebut juga itu namanya dengan majas. Adapun pengertian gaya bahasa atau majas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyatakan perasaan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi anak-anak kami sekalian, gaya bahasa atau majas ini merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan penulis atau cara khas untuk menyatakan perasaan itu, baik itu secara lisan maupun tulisan. Menurut J.S. Badudu, gaya bahasa ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama gaya bahasa perbandingan, yang kedua gaya bahasa sindiran, yang ketiga gaya bahasa penegasan, dan yang keempat gaya bahasa pertentangan. Jadi anak-anak kami sekalian, gaya bahasa ini banyak sekali macam-macamnya. Ya, gaya bahasa ini banyak sekali macam-macamnya. Cuma menurut J.S. Badudu, dikelompokkan, dikelaskan dia menjadi 4 kelompok atau menjadi 4 kelas.
Jadi gaya bahasa perbandingan ini kita kelompokkan lagi menjadi beberapa jenis. Jadi anak-anak kami sekalian, tolonglah diperhatikan ya, pada pertemuan kita kali ini mungkin yang bisa kita bahas baru gaya bahasa perbandingan dan gaya bahasa sindiran. Untuk gaya bahasa perbandingan pun anak-anak kami sekalian banyak macam-macamnya. Jadi mungkin yang kita bahas hanya beberapa gaya bahasa. Anak-anak kami sekalian, gaya bahasa perbandingan ini meliputi satu, maksudnya yang pertama disebut dengan gaya bahasa metafora, yaitu gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Jadi anak-anak kami sekalian sering kita dengar ataupun kita baca barangkali kalimat-kalimat, namun kita belum mengetahui kalau kalimat yang kita sampaikan itu digolongkan dia ke gaya bahasa metafora. Membandingkan suatu benda dengan benda yang lain secara langsung. Misalnya ya anak-anak kami sekalian, pemuda adalah tulang punggung negara. Jadi anak-anak kami sekalian, kalimat ini digolongkan ini ke dalam gaya bahasa metafora. Pemuda adalah tulang punggung negara. Jadi ini anak-anak kami sekalian, ini termaksud makna yang konotatif, bukan makna yang sebenarnya. Bukan denotatif. Jadi pengertian tulang punggung. Tulang punggung itu bagian dari tubuh manusia. Tapi pengertian tulang punggung di sini bukan tulang punggung bagian dari tubuh manusia itu. Jadi tulang punggung ini artinya penanggung. Bisa barangkali penanggung jawab. Tergantung kepada kalimatnya anak-anak kami sekalian. Jadi yang mana di sini yang dibandingkan secara langsung anak-anak kami sekalian? Pemuda. Dibandingkan dia dengan tulang punggung secara langsung. Pemuda adalah tulang punggung negara. Kadang-kadang kita dengar, dia adalah tulang punggung di keluarga itu. Gitu dia. Jadi, ia adalah tulang punggung dalam keluarganya. Jadi anak-anak kami sekalian, yang seperti ini, kalimat-kalimat yang seperti ini, dimasukkanlah dia, dikelompokkan dia ke gaya bahasa metafora. Banyak sekali anak-anak kami sekalian yang digolongkan ke dalam gaya bahasa metafora ini. Contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat itu tiang agama, katanya. Kan ada. Sholat itu tiang agama. Nah, itu dia. Jadi, sholat dibandingkan dengan tiang. Jadi, secara langsung dia. Kemudian, kau pelita hatiku, katanya. Kau pelita hatiku. Kau manusia, pelita. Jadi pelita itu sama juga dengan lampu. Jadi dibandingkan dia langsung dua. Jadi anak-anak kami sekalian, itulah yang dimaksudkan ke dalam gaya bahasa metafora. Yang kedua, anak-anak kami sekalian, gaya bahasa personifikasi. Ya, gaya bahasa personifikasi. Yaitu gaya bahasa yang membandingkan benda-benda mati digambarkan memiliki sifat dan perbuatan seperti manusia. Itu namanya gaya bahasa personifikasi. Benda-benda mati. Jadi benda-benda mati bisa saja kursi, ya, meja, benda mati. Dinding, benda mati. Benda-benda mati digambarkan memiliki sifat dan perbuatan seperti manusia. Sifatnya seperti manusia, bisa berbuat seperti manusia. Itu disebut dengan gaya bahasa personifikasi. Misalnya, ada contoh ini buat bulan tersenyum di balik awan. Bulan. Jadi bulan itu tersenyum di balik awan.
Jadi yang tersenyum manusia. Bulan itu tidak bisa tersenyum. Jadi yang tersenyum adalah manusia. Bulan mengintip di balik awan. Nah, yang mengintip manusia, bukan bulan. Nah, kemudian sepatunya tertawa, kan gitu. Sepatu benda mati. Nah, tertawa, yang bisa tertawa manusia. Mana mungkin sepatu bisa tertawa? Jadi anak-anak kami sekalian, itu digolongkanlah dia ke gaya bahasa personifikasi. Ya, anak-anak kami sekalian banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari menyampaikan maksud dengan menggunakan gaya bahasa personifikasi. Oke, anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu gaya bahasa yang digolongkan dia ke asosiasi. Yaitu gaya bahasa yang memberikan perbandingan antara suatu benda yang sudah disebutkan dengan maksud memperjelas. Maksudnya memperjelas. Sehingga di sini ada dua benda yang dibandingkan. Tadi perbandingan langsung, ini dua benda dibandingkan, tapi maksudnya memperjelas. Ya, mungkin benda yang kedua memperjelas maksud yang pertama. Di sini anak-anak kami sekalian, Ibu ambil contohnya, mukanya pucat bagaikan bulan kesiangan. Mukanya pucat bagaikan bulan kesiangan. Nah, jadi ini masuk dia ke asosiasi. Mukanya pucat, muka yang pucat dibandingkan dia dengan bulan kesiangan. Mana rupanya bulan kesiangan? Nah, bulan kesiangan itu biasanya kalau bulan terbit siang hari nampak di langit putih aja. Jadi cahayanya nggak nampak, hanya nampak putih aja dia. Jadi mukanya pucat, berarti tidak mengeluarkan cahaya lagi. Putih aja. Jadi mukanya pucat bagaikan bulan kesiangan. Muka yang pucat ini dibandingkan dengan bulan yang kesiangan. Jadi kalau bulan kesiangan cahayanya nggak nampak. Tapi kalau bulan itu dia nanti terbitnya malam hari walaupun kecil nampak cahayanya. Jadi anak-anak kami sekalian masuk dia ke asosiasi. Contoh lain misalnya semangatnya keras bagaikan baja. Kan gitu dia. Jadi semangat yang keras itu dibandingkan dia dengan baja. Jadi mungkin karena adanya persamaan sifat. Itu namanya asosiasi anak-anak kami sekalian. Yang berikutnya anak-anak kami yang digolongkan dia ke dalam gaya bahasa perbandingan yang berikutnya, yaitu gaya bahasa simbolik. Simbolik, berarti simbolik. Yaitu gaya bahasa yang melukiskan suatu keadaan dengan menggunakan benda-benda lain sebagai simbol atau perlambang. Ya, anak-anak kami sekalian, simbol atau lambang. Jadi ini masuk dia ke gaya bahasa simbolik. Coba anak-anak kami perhatikan di sini contohnya ada bunglon. Bunglon. Bunglon itu merupakan lambang orang yang tidak berpendirian tetap. Itulah sifat bunglon itu. Jadi kadang-kala untuk menyampaikan sesuatu maksud itu tidak kita langsung, maksudnya tidak langsung kita katakan orangnya itu tidak berpendirian tetap, tapi kita katakan mungkin, hati-hati itu bunglon, kan gitu dia. Jadi bunglon itu adalah lambang orang yang tidak memiliki pendirian yang tetap. Taulah anak-anak kami sifat bunglon. Ya. Yang berikutnya mungkin bisa kita ambil contoh lain, ada namanya benalu, ya. Benalu. Benalu itu adalah lambang parasit. Jadi kalau dikatakan, hei hati-hati itu benalu. Jadi itu adalah gaya bahasa yang digolongkan ke dalam simbolik. Jadi benalu itu adalah
simbol daripada parasit anak-anak kami sekalian. Kemudian ada mungkin lintah. Nah, kan anak kami sekalian sering lintah, itu lintah darat. Nah, hati-hati katanya. Lintah. Lintah itu sama dengan lambang pengisap. Jadi anak-anak kami sekalian, itulah yang digolongkan ke dalam gaya bahasa simbolik. Jadi melukiskan suatu keadaan atau maksud dengan menggunakan benda-benda lain sebagai simbol atau lambang. Jadi anak-anak kami sekalian, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari kita temukan majas atau gaya bahasa simbolik ini. Yang berikutnya anak-anak kami sekalian, gaya bahasa metonimia. Metonimia yaitu gaya bahasa yang menggunakan nama merek sebuah benda yang memang sangat dikenal dengan nama merek tersebut. Atau dengan kata lain, menggunakan merek dagang, menyampaikan suatu maksud dengan menyebut merek dagangnya. Dan merek ini barangkali sudah dikenal. Jadi anak-anak kami sekalian, ini juga sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, gaya bahasa metonimia ini. Di sini Ibu ambil contohnya, ayah selalu mengisap sampurna. Nah itu dia. Ayah selalu mengisap sampurna. Jadi mereknya yang disebutkan, mereknya Sampurna. Apa itu Sampurna? Sampurna itu adalah merek rokok. Jadi ayah selalu mengisap Sampurna, yang disebutkan di sana merek rokoknya. Jadi ayah selalu mengisap Sampurna, maksudnya ayah selalu mengisap rokok dengan merek Sampurna. Ya, anak-anak kami sekalian, coba nanti dicari contoh-contoh lainnya, banyak sekali. Saya suka Indomie, kan itu dia. Jadi Indomie itu adalah merek, ya, merek dagang. Mereka berangkat dengan Kijang, kan gitu anak-anak kami sekalian. Kijang itu barangkali merek mobilnya. Kijang, ada Avanza. Jadi mereka berangkat dengan mobil, tidak begitu, tapi langsung mereknya yang disebutkan. Jadi anak-anak kami sekalian, cobalah kita perhatikan, barangkali di dalam penulisan novel, cerpen, dan sebagainya, banyak kita temukan nanti gaya bahasa yang digolongkan dia ke dalam gaya bahasa metonimia. Oke, anak-anak kami sekalian, yang berikutnya disebut dengan litotes. Gaya bahasa litotes, anak-anak kami sekalian. Gaya bahasa litotes ini adalah gaya bahasa untuk mengungkapkan suatu maksud dengan cara merendahkan diri. Jadi litotes itu suatu cara mengungkapkan suatu maksud dengan merendahkan diri. Ya, anak kami sekalian, itu namanya litotes. Di sini Bu ambil contohnya, terimalah bingkisan yang tak berharga ini. Sebetulnya merendah dia, merendahkan hatinya. Terimalah bingkisan yang tak berharga ini. Misalnya dia memberikan sesuatu kepada temannya atau kepada seseorang, lantas pada saat memberikan bingkisan itu, ya sampaikan, terimalah bingkisan yang tak berharga ini, katanya. Padahal bingkisannya mahal, berharga mahal. Ya, jadi merendah dia, anak-anak kami sekalian. Merendahkan diri karena mungkin dia rendah hati. Jadi itu masuklah dia ke dalam gaya bahasa litotes. Misalnya lagi, naiklah ke motor butut saya, katanya. Naiklah ke motor butut saya. Dibilangnya motornya motor butut. Padahal motornya itu ya harganya mahal. Masih baru, masih cling dia. Jadi itu namanya gaya bahasa litotes. Mampirlah ke gubuk saya, katanya. Mampirlah
ke gubuk saya katanya. Gubuk, dibilangnya rumahnya itu gubuk. Padahal rumahnya itu digolongkan ke rumah yang sangat megah. Tapi karena dia mungkin rendah hati, dia merendahkan itu tadi dirinya. Dia bilang rumah yang sangat bagus, rumahnya yang sangat megah, dia katakan dengan gubuk. Jadi anak-anak kami sekalian itu digolongkan dia ke gaya bahasa litotes. Oke, anak-anak kami sekalian, untuk gaya bahasa perbandingan ini banyak sekali macam-macamnya anak-anak kami sekalian. Di sini yang ketujuh disebut dengan gaya bahasa totem pro parte. Gaya bahasa totem pro parte ini yaitu mengemukakan suatu maksud dengan cara menyebutkan keseluruhan. Mengemukakan sesuatu secara keseluruhan. Tetapi yang dia maksud hanya sebagian saja. Ya, anak-anak kami sekalian, mengemukakan sesuatu secara keseluruhan, tetapi yang dimaksud hanya sebagian saja. Itu namanya gaya bahasa totem pro parte. Contohnya anak-anak kami sekalian di sini, Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1942. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1942. Jadi perang dunia. Jadi di situ perang dunia, di seluruh dunia yang berperang. Jadi dia katakan seluruhan. Padahal yang berperang pada saat itu tidak seluruh dunia, tidak seluruh negara. Hanya sebagian saja. Oke, anak-anak kami sekalian, Ibu ambil lagi contohnya misalnya. SMK Teruna pernah meraih juara Olimpiade Mekrotik se-Sumatera. SMK Teruna katanya. Padahal yang bertanding pada saat itu cuma 2 orang. Tapi sudah dikatakan SMK Teruna. SMK Teruna itu banyak. Bukan cuma 2 orang. SMK Teruna. Jadi dia katakan keseluruhan. Padahal yang bertanding cuma 2 orang. Jadi anak-anak kami sekalian, itu disebut dengan gaya bahasa totem pro parte. Sedangkan yang kedelapan anak kami sekalian, gaya bahasa pars pro toto. Itu kebalikan dari totem pro parte, anak-anak kami sekalian. Yaitu menyebutkan sebagian, tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Nih, kebalikannya anak-anak kami sekalian. Kalau pada gaya bahasa totem pro parte, katakan seluruhnya, tetapi yang dimaksud hanya sebagian. Tapi kalau di sini, menyebutkan sebagian, tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Itu disebut dengan gaya bahasa pars pro toto. Gaya bahasa ini, Bu ambil saja contohnya. Sudah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Sudah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Jadi batang hidungnya berarti sebagian dari tubuhnya batang hidungnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan orangnya. Mulai dari kepalanya sampai ke kakinya. Tapi dia katakan batang hidungnya saja. Itu digolongkan dia ke dalam gaya bahasa pars pro toto. Misalnya lagi. Ibu memotong 2 ekor ayam. Ibu memotong 2 ekor ayam. Jadi yang dipotong bukan hanya ekornya, lengkap semua. Jadi itulah yang disebut dengan gaya bahasa pars pro toto. Yang ke-9 anak-anak kami sekalian untuk majas perbandingan disebut dengan gaya bahasa hiperbola, hiper. Barangkali dari perkataannya hiper berarti lebih, hiperbola, hyper. Gaya bahasa hiperbola ini menyatakan suatu maksud dengan cara berlebih-lebihan.
menyampaikan maksud itu secara berlebihan dia menyampaikan maksudnya. Nah, misalnya suaranya menggelegar, membelah angkasa. Suaranya menggelegar. Jadi berlebihan maksud itu. Dia menggunakan kalimat yang berlebihan. Itu namanya hiperbola, hiperlebih. Suaranya kuat, kedengaran ke langit. Tidak mungkinlah kedengaran ke langit, kemanapun suaranya itu kuatnya. Larinya secepat kilat. Nah, itu anak-anak kami sekalian ya. Kemanapun larinya seseorang itu cepatnya, nah, nggak mungkinlah secepat kilat. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini masuklah dia ke majas hiperbola. Jadi anak-anak kami sekalian, pada pertemuan kita kali ini yang kita bahas hanya 9 untuk majas perbandingan. Memang anak-anak kami sekalian, majas perbandingan ini banyak sekali macam-macamnya. Jadi yang kita bahas cukup 9 macam. Jadi anak-anak kami sekalian, nanti anak-anak kami mencari contoh-contoh lain dari masing-masing gaya bahasa yang sudah Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan dikirim ke WA Ibu dengan nomor 0813 6198 0199. Sekian saja, Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.